Dan sekarang kita udah bisa balik lagi ke podcast. Semoga nanti bisa lebih lancar dan mungkin Mister Denny juga bisa gabung atau teman-teman yang lainnya. Kalau mungkin punya teman yang bisa diajak ngobrol, ajak aja, Mister. Ajak aja kita bahas-bahas bola. Ya, sebenarnya sekarang lagi nggak ada pertandingan ya, international break, maksudnya pertandingan di klub. Jadi dipanggil ke timnas dan yang kemarin itu ada UEFA Nation League, uh, juaranya Prancis, final ketemu Spanyol, juara 2 Spanyol, juara 3-nya Itali melawan Belgia yang katanya Belgia nggak niat main, akhirnya ngalah ya, kata Courtois. Tapi pertandingan UEFA Nation League itu kayak persahabatan biasa sih kalau saya lihat pertandingan netnya. Soalnya tim-tim yang lainnya itu tanding apa ya? Cuma kualifikasi biasa kayaknya ya. Kan tim-tim Yang lain lain. ada friendly, ada eh, kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi. Hmm. Yang kalau Asia ini kayaknya ya beberapa ya lah. Kan Ya, tinggal tapi setahun. kita berarti tahun depan ya Qatar ya 2022. Jadi kita bisa ya semoga sama-sama sehat semuanya sehingga kita bisa terus lanjut lah ngomong-ngomongin bola sampai ke Qatar. Amin. Semoga juga bisa nonton ke Qatar langsung. Tahun depan berarti Desember ya, Desember tahun depan kan kalau ke Qatar. Desember musim dingin jadi kalau sekarang panas. Eh Ngomong-ngomong tentang kualifikasi dan pertandingan negara yang sebenarnya kan nggak kesorot karena kita nggak ngikutin, dan sebenarnya tidak begitu penting, malah kalau kita sebagai pendukung klub kalau ngebahas pertandingan nasional itu malah khawatir nanti pemain kesayangan kita ini baliknya masih sehat, cedera atau malah gimana. Kan itu ya yang bikin khawatir juga dari adanya internasional. Malah sempat juga kan Wenger yang juga sekarang ada di FIFA, dia bikin ide untuk uh, Piala Dunia 2 tahun sekali itu. Wah, saya udah nggak bisa nebak kayak gimana ya. Tapi yang akan kita bahas sekarang bukan pertandingan timnas, tapi yang akan kita bahas adalah hot take yang sangat dibahas di media sosial tentang klub Inggris yang akhirnya diakuisisi oleh Saudi Arabia sama raja atau pangerannya itu ya. Pangeran. Anaknya ya, bawa Pangeran, anaknya itu. anaknya. Raja Raja Salman. Gak tahu raja yang mana. Ya, si Newcastle United klubnya Michael Owen dulu dan juga Alan Shearer. Makanya ini username saya aja Tun Army. Saya sekarang udah mulai mendukung Newcastle United NU. di Premier League. Sejak. Oh iya, nanti Sejak. lawannya MU Muhammadiyah. Ya, Mr. Chandra ini kita langsung 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 aja bahas ke topik. Ya. Dengan akuisisinya Newcastle oleh termasuk konsorsium Arab juga ya, seperti Manchester City dan juga PSG. Tapi kalau kita lihat dari data, ternyata kekayaan dari Pangeran Arab ini jauh di atas Manchester City sekalipun. Itu yang membuat ketimpangan kan. Banyak kemarin juga sempat beberapa klub karena Arab itu sebenarnya apa sih yang kenapa kok Arab ngambilnya Newcastle United, kenapa kok enggak Arsenal gitu aja yang diambil biar enggak ya diambil sama orang Amerika atau Liverpool atau mungkin mana MU mungkin, gimana tentang ini? Ya kalau kalau oke, terima kasih ya. Em, Langsung saja ini. Mungkin yang lagi hotnya ya. Sebenarnya ini sudah trending sekitar tahun lalu. Prosesnya itu Hmm. hampir tahun lebih, ya setahunan ya. Ya sempat dengar sih tahun lalu juga ada Heeh. Newcastle. Nah, yang pertama karena untuk take over suatu klub itu tidak semudah yang
kita bayangkan biasanya ya. Apalagi nanti pemilik lamanya itu orang Amerika terutama kayak Liverpool, Arsenal mungkin Mas sore kan kenapa nggak Arsenal apa Liverpool? Liverpool, saya sebagai fans Liverpool sudah kemarin pernah kalau nggak salah itu sepupunya opo saya lupa pokoknya ya orang-orang Arab juga raja minyak lah banyaknya gitu ya. Nah itu jauh sedikit tapi tidak mau menjual karena mungkin prospek Liverpool besar. Oh iya, Meski mungkin. ditawar berkali lipat kekayaannya seperti yang tetap nggak mau karena dia mikirnya ke depan kayak gitu. Nah, itu susahnya. Nah Mhm. ini Arsenal juga gitu kan orang Amerika. Untuk pemilik Newcastle juga ini sebenarnya juga alot. Cuman sudah didesak. Ini kan kalau nggak salah sejak berapa 2007-an ya miliki. Iya, 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 iya. Nah, itu juga sudah didesak sama masnya suruh suruh jual kan. Nah, kan kasus kayak gini kan nggak satu. Jadi banyak klub yang mendesak pemiliknya karena kurang puas dengan mungkin entah itu manajemennya atau apanya kan. Jadi untuk menjual. Mhm. Nah, itu mungkin salah satu alasan karena Newcastle ini juga mungkin sudah merasa nggak ini makanya dia menyerahkan itu tadi. Nah, alasannya Pangeran apa Muhammad bin Salman ini kan kenapa membeli Newcastle dari sekian klub Newcastle ini juga salah satu tim besar saya. Ya, kita Mhm. tahu jaya-jayanya dulu zaman masa terbaik ada Cise dan tim sebelumnya Shearer kan gitu kan waktu mungkin kita masih SMA dulu. Iya, Nah, iya. Owen, nah itu kan salah Owen satu juga. tim Newcastle sampai ada film Santiago Santiago Munes itu Munes. kan Newcastle Iya, juga kan. Bahkan sekarang ada pemain legenda juga. beneran namanya Santiago Munes. Main Nah, di itu siapa Newcastle tahu juga ya? iya ada. Nanti bisa di searching. Itu juga. Cuman masih di Iya. reserve apa reserve ya masih di tim Iya, masih kedua. 16 tahun. Mm, 17. Itu sih. Nah, itu alasannya ya. Mungkin kalau masalah Hmm. di ajang Eropa nggak sesukses Nottingham Forest atau ya kan Aston mungkin Villa. yang sudah dua pihak kayak gitu. Tapi salah satu tim besar juga sih menurut saya di Inggris itu Newcastle. Ya, Itu jadi alasannya. Jadi salah satu alasannya kenapa Muhammad bin Salman itu membelinya. Itu karena tim-tim besar ya, logikanya sudah nggak mungkin dijual kayak MU alot, Glazer itu hmm, 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 Liverpool. Lah mau milih siapa lagi mosok Watford ya mereka hmm, Wolves nggak terlalu bagus ya maksudnya kalau kalau Newcastle ini kan sudah besar juga lah hmm, klub hmm, yang hmm. sudah besar juga gitu. Itu sih menurut saya. Ya, jadi alasannya mungkin dari konsorsium Arab Arab orang Arab ini ngambil atau take over Newcastle tuh karena klub yang dipilih pun nggak sembarangan ya, nggak wah saya mau Iya. ambil ini aja lah Derby North aja atau Derby County aja atau mungkin saya mau ngambil Stevenage enggak ya. Jadi berdasarkan sejarahnya juga karena memang Newcastle ini ya termasuk tim yang uh, main aman kan, maksudnya sering berada di Premier League Hmm. ketimbang Nah, iya degradasi. salah satu lagi tambahan karena memang eh, di Newcastle ini manajemennya udah lumayan apa ya nggak jelas apalagi Iya. fans fans marah-marah itu kan puncaknya itu saat mengganti nama stadion Saint James Park itu kan Hmm, nama pemiliknya kemarin. iya. Baru baru dengar saya Nah, kalau dari diganti dari dari diganti nama beritanya stadion. enggak kalau entah sekarang diganti lagi nggak tahu saya kalau kemarin beritanya seperti itu. Nah, itu didesak mundur terus Iya, sama iya, iya. bayangkan kan jadi biasanya kan di sana kan sangat menghargai sejarah biasanya orang sana itu. Siapapun pemiliknya tapi biasanya kalau mengganti nama sama kayak kasus Liverpool beberapa tahun yang lalu sampai sekarang nggak terjadi kan hampir mau ganti mau dijual tapi yang pemilik Timur Tengahnya itu mau ganti stadion juga pindah gitu kan juga pernah kayak gitu tapi nggak mungkin Anfield pindah itu kan
Wah, Hmm. itu kalau Anfield pindah bisa sampai seluruh dunia itu fansnya marah-marah. Soalnya sejarah Makanya ya. sekarang Bahkan ini kan, pelebaran doang. Jadi nggak pindah ah, stadion, pelebaran doang karena memang alot di tipenya ya. Ya itulah, perlebar dikit gitu aja. Mungkin pindah, banyak yang kritik kalau pasti pindah. ya Ya karena kan situ banyak alasannya tadi. sejarah. Mungkin kalau guyonan ini kelebihan uang ya, ya siapa tahu kita kan ini pertama kali beli klub, nanti kedepannya mau beli klub lain lagi. Kan banyak, nggak sedikit ya bos-bos kayak gitu ya. Yang Iya, iya. apa, orang kaya biasanya kalau udah ini kan nyabang-nyabang di Mm. MLS nanti ke depan, atau beli di, ya mungkin Miss Ransori nanti yang jadi orang pertama beli klub itu di Udah antara ada kita ini. maksudnya ya, katanya tadi Eh, Persib kalau ngobrol-ngobrol sama saya. saya mau beli Persib tapi Persibnya seri terus nggak jadi. Ya, kalau menurut pendapat Mister Noval nih, kita kan melihat Newcastle nih klub-klub tuh pada takut ya jadinya. Wah, ini bakal jadi eh, saingan lagi nih. Udah ada Manchester City yang merusak tatanan Big Six di Premier League itu. Sebenarnya nggak lagi Big Six ya, kan udah banyak klub yang konsisten kayak Tottenham Ya, atau Aston Villa juga. Kalau menurut Mister Noval ini dengan adanya klub baru yang bahkan kalau kita lihat uangnya ini lebih dari Manchester City, apakah nanti semakin timpang antara Big Six dengan Newcastle sekalipun? Oke. Jadi para wah nggak kedengeran kayaknya ya, ya, halo, agak jauh, mungkin agak jauh. Miss Ransori suaranya agak jauh, mohon maaf. Mungkin bisa di ini lagi. Udah jelas? Lumayan. Jelas. Nah, kalau kayak gini jelas. Halo, Gak apa-apa lah, sedikit berisik. Iya ya, nggak apa-apa. Maksudnya lebih baik ini kayak gini, jelas. halo, Mister Sari, suaranya udah Halo, jelas? halo. Jelas, jelas. Oke, tadi pertanyaannya apa ya, Mister? Nyeting dulu. Ya, jadi apa nanti yang membuat kayaknya klub-klub Premier League itu takut? Kemarin kan sempat kayak ngadain petisi gitu ya, para klub-klub Premier League nggak setuju dengan Newcastle itu diambil sama orang Arab. Apa karena mereka itu takut dengan uangnya yang sangat besar dari orang Arab ini, bahkan lebih besar dari Manchester City ya? Atau apa kayaknya yang bisa membuat? Atau mungkin Chelsea juga jadi takut kesaingi mungkin. Oke, kalau menurut pandangan saya sih Mr. Ansori sama Mr. Chandra untuk masalah Newcastle ini memang menarik perhatian ya terkait dengan kekayaannya yang katanya melebihi utang Indonesia. Bahkan utang Indonesia katanya masih lebih dari kekayaan ini ya, kekayaan pemilik baru Newcastle. Itu kan fantastis sekali, jaraknya jauh sekali antara pemilik City dan pemilik Newcastle. Sama ini ya, siapa tuh? Nasir juga jauh sekali. Takut persaingan semakin ketat dan juga merasa tidak adil karena memang di sana kan sekarang persaingan semakin ketat, terus takut juga pemainnya nanti dibeli sama Newcastle. Takutnya seperti City kedua ya, sama seperti Chelsea juga yang dulu. Jadi dulu tuh Chelsea yang awalnya seperti Tottenham, setelah dibeli Roman kan menjadi lebih bagus. Nah, akhirnya itu Manchester City dan sekarang Newcastle. Nah, tentunya klub-klub Premier League pasti ketakutan karena pemainnya takut dicomot yang pertama. Yang kedua, persaingan semakin sulit. Big Six akan, nah ini yang membuat beberapa Big Six yang sekarang tuh ketar-ketir. Takut persaingan juaranya semakin susah, makanya ditolak. Mengadakan penolakan. Tapi kalau sudah diakuisisi resmi gitu, Premier League bisa apa? Karena FA sudah mengizinkan juga. Kayaknya nanti
mungkin Newcastle akan membangun fondasi dulu. Beli pemain sedikit-sedikit yang muda-muda, potensial, pelatih yang bagus. Sama seperti City kan awalnya nggak langsung juara. Buat fondasi dulu 4 tahun, 5 tahun baru. Dari awalnya pemiliknya Thailand, terus yang Arab itu nunggu 3 tahun baru bisa juara. Daerah Roberto ini ya, Mancini. Nah, Iya, iya, iya. sekarang Newcastle juga kayaknya mau seperti itu. Di fondasi dulu nanti baru juara. Membuat fondasi yang kuat. Sama seperti Chelsea juga dulu gitu, fondasi baru juara UCL. Nah, sepertinya Newcastle akan menerapkan konsep seperti itu, dimulai mencari pemain muda potensial, dilanjut mungkin mengontrak Antonio Conte atau Zidane kah, atau bahkan Ole dipecat dibawa ke Newcastle. Ya tapi gak mungkin, karena pasti stay Ole ya. Itu aja sih menurut saya, Mr. Ansori. Oke, thank you. Ya, kalau Ole sih kayaknya yang senang nanti pendukungnya MU ya. Kalau yang diambil itu Ole. Kalau kita lihat dari segi kompetisi, kayaknya kan bakal makin menarik ya. Jadi nggak cuma Big Six aja, jadi makin banyak persaingan sehingga perebutan juara lebih kompetitif dan makin membuat Premier League kan sebenarnya jadi makin liga nomor 1 lagi di dunia karena kompetitifnya itu ya. Tapi kalau berdasarkan pernyataan tadi dari Mr. Noval, menurut Mr. Chandra sendiri, apakah Newcastle ini nantinya bakal bisa berjaya seperti Manchester City, maksudnya ngikutin Manchester City yang dia bikin fondasi dari awal, atau pengen dia pokoknya saya mau langsung beli semua pemain bagus gitu, langsung beli Haaland, Messi, Ronaldo yang kayak di foto yang diupload sama Mr. Chandra ya di False Nine Football, atau mungkin malah jadi kayak Itali yang diambil sama orang-orang Cina itu yang kayak Inter malah jadi bangkrut, Milan juga kemarin kan jadi bangkrut gara-gara diambil atau diakuisisi orang yang salah ya. Jadi mereka itu kaya ya kaya aja, tapi pas tahu banyak minusnya juga di bola itu mereka. Menurut Mr. Chandra. Ya, oke. Menurut saya fondasi yang paling bagus itu mungkin juga harus mendatangkan pelatih dulu lah ya. Jadi jangan sampai kayak Manchester City ya. Kita tahunya Manchester City sekarang kelimpang apa maksudnya piala terutama Konsisten di ya. top konsisten sekali. Hampir merajai lah di liga ini. Tapi masih di Eropa yang masih belum terbuktikan gitu. Nah, kasusnya Manchester City itu kan dulu kan kayaknya masih bingung karena kebanyakan uang jadi beli semuanya. Kita tahu pertama kali Robinho kan jadi yang shocking the world Ya. itu sampai kita main PS pun atau bahkan saya main PS itu bingung saking banyak pemainnya, cuman pemain yang dibeli itu kurang jadi nggak berkualitas lah, setengah-setengah gitu lah, tapi beli banyak gitu. Nah pelatihnya juga Makius. Nah sama ini kalau beli Haaland kalau sekarang ya di tahun depan langsung beli pemain-pemain yang gampang ditarik dengan apa iming-iming gaji besar kayak gitu. Tapi pelatihnya masih Bruce ini kan Ya. menurut saya ya nggak bisa bersaing jauh. Jadi sebagus apapun pemain ya kalau memang pelatihnya nggak bisa menyatuin ya tetap nggak bisa menjadi great team kayak gitu. Tapi coba saya potong. Kalau menurut Mr. Chandra bakal nggak mereka Newcastle ini beli pemain-pemain Bisa seperti jadi yang bisa jadi. karena kalau sekarang banyak pelatih-pelatih yang kayak Zidane itu kan bahasanya umpan yang bagus untuk narik Mbappe, pemain-pemain Perancis yang potensial itu kan karena biasanya pemain pindah itu faktor utama memang ya Pelatih ya. klub main di mana, terus biasanya yang kedua pelatihnya siapa, ingin dilatih sama siapa kan gitu. Sedangkan Mbappe itu kan setahu saya ya memang dia ngefans Madrid dulu karena pelatihnya Zidane juga makanya ngebet juga kan gitu.
gaji juga nanti nomor sekian itu biasanya ada yang ya realistis saja ya Pak. Pemain mana sih yang kalau ini kadang kan butuh gaji besar juga kan. Loyalitas itu kadang ya hanya sebagian kecil aja loyal itu. Misalnya sore ngalamin di AC Milan lah bahasanya gitulah. Pemain-pemain yang Liverpool juga kayak gitu ya, Wijnaldum yang alasannya katanya nggak dihormati padahal tetap gaji. Ya apapun itu saya respect tetap karena pahlawan juga. Ya, Nah itulah eh, tetap nanti ke depan tapi nggak bisa ini ada pepatah bilang kan Mr. Ansori kita nggak bisa bangun klub dalam atau kejayaan dalam hanya dengan maksudnya semalam kan kayak gitu. Yang dulu kasus pertama sih take over itu buktinya City kan butuh nggak langsung setahun nih 2 tahun kan waktu kita kalau nggak salah ya padahal ya tapi ya jayanya waktu 2008 loh. datengin Mancini pertama mulai Mancini pelatih-pelatih ya Pellegrini terus sekarang Pep itu jadi pelatih juga sih kalau kalau jika ingin ya menurut saya tetap nanti bisa ini kalau Newcastle ini asalkan nanti manajemennya bagus orang-orang dalamnya bagus dari segi nanti mulai dari akademi dan lain-lain kayak gitu tapi kalau eh, inginnya instan sih bisa juga tapi City nggak instan juga buktinya akademi sekarang mulainya akademinya bagus-bagus juga kan Hmm, ya hmm. mahal-mahal tapi juga di Jalan ya. Ha. jalan Sancho juga kan termasuk akademi juga ya, Sancho Foden City. itu kan Ya, ya. enggak tapi enggak tahun ini ya maksudnya enggak langsung dalam jangka pendek loh ya Hmm. kecuali dengan Ya, pelatih yang eh, mungkin mau bikin seperti Florentino Perez ya kayak Tikus. Tapi kan kalau ke Madrid tuh memang Madrid emang klub besar dari zaman dulu bahkan Championsnya udah paling banyak. kayaknya Memungkinkan kalau lah untuk Madrid sejarahnya udah ini kan tim tua juga udah maksudnya itu udah eh ya ya tim iyalah tua enggak cuma tapi lokal prestasi juga banyak. eh, Kalau Newcastle mungkin tim tua ya tapi prestasi masih lokal gitu. aja Benar-benar. loh bahkan City aja sampai sekarang Eropa belum ini. Iya, masih ya dianggap jago tapi nggak punya itulah ya, nggak ada DNA-nya lah kalau kata kata fans AC Milan. Tapi benar sih, kalau saya juga ngalamin kalau dengan merubah semua tim, maksudnya langsung beli pemain 11 itu saya ngalamin sendiri cerita AC Milan tahun 2017 itu di mana AC Milan beli Bonucci itu hampir semua diganti kecuali kiper Donnarumma aja nggak diganti sampai back diganti beli Hakan beli segalanya wah ternyata hancur-hancuran bener Sampai sampai beli pelatihnya ganti berkali-kali iya kan. Nah, itu kan fondasi utama kan tetap pelatih kan. iya itu karena ya orang Cina-Cina ini Cina-Cina goblok asal beli pemain bagus aja ngelihat pemain bagus lihat pemain bagus beli padahal kan nggak segampang itu ya bikin tim bangun chemistry-nya juga kan dengan pemain-pemain baru itu susah. Apalagi nanti masih ada pemain yang lama di tim itu diganti kan. Ya, tapi berkaitan dengan datangnya orang Arab ke Premier League dan juga mengambil alih Newcastle United. Akhirnya rame di sosial media dan sempat viral juga kalau muncul fans Newcastle United. Wah, saya fans Newcastle United sejak Michael Owen masih U13. Saya ketawa. Michael Owen U13-nya kan di Liverpool. Ini gimana nih kalau menurut Sejak kapan tadi? wah Sejak 2000 berapa? sejak sejak Michael Owen U13 Oh, Liverpool. U13 di Newcastle. Bikin ketawa ini Noval, Mister Noval live ya nanti langsung close. Ya nggak apa-apa. Nanti udah Ya, terima kasih Mr. Noval out. gimana ini Mr. Chandra? Apa Mr. Chandra ini merasa ini nggak merasa kesel nggak dengan fans-fans baru kayak fans Manchester City? Wah, saya fans Manchester City sejak lama gitu, sejak padahal nggak tahu legendanya aja Vincent Kompany. Iya, kalau City sama Newcastle menurut saya malah legenda ya. Harusnya Newcastle itu udah punya legenda. Karena memang apalagi terutama Alan Shearer. Kalau kalau City baru-baru sekarang aja kan bahwa Aguero pun dia menjadi legenda karena memang Iya, hampir tahun. jadi Jadi legenda masih hidup padahal. wajar. Jadi kalau mungkin ada fans kayak gitu ya nggak apa-apa lah karena ngefansnya
tiba-tiba kan nggak sedikit juga kayak gitu. Cuman padahal fans Newcastle itu juga udah banyak. Cuman Indonesia ini kan terkenal dengan, kalau negara kita ini kan terkenal dengan eh, apa, kebanyakan itu ya plastik bahasanya kayak gitu ya. Jadi Hmm, yang, hmm, hmm. yang ini pemain-pemainnya bagus. Jadi yang karena pemain bukan kayak klub. Tapi kalau misalkan Iya, sorry, iya, iya. saya ini kan dari dulu kan ya wis. Saya nonton Liga Italia tetap Hmm. zaman Liga Inggris masih berlaku di Indonesia, tapi sudah ngefans Liverpool kan. Hmm, Ya saya hmm. maklumin aja sih, nggak apa-apa sih kalau kayak gitu menurut. Karena Ya pilihannya berarti, masing-masing. tapi ini fansnya kebanyakan yang masih baru-baru ya. Kayak Iya, dulu kan karena anak-anak yang baru-baru ini aja sih. baru nonton bola. Kayak fans Barca kan dia baru ngefans tahun 2009, 2010 itu kan fans Barca. Waktu Padahal Messi jaya-jayanya. iya, padahal saya juga dulu juga memang suka Barca zaman Ronaldinho awal-awal itu. Iya, masih ada Mayoritas itu Rivaldo, udah bagus Deco. sebenarnya. Mereka taunya baru bagusnya memang waktu Pep aja. Padahal sebelumnya juga Hmm. udah bagus. Mereka nggak tahu Hmm. Ronaldinho gimana dulu. Ronaldinho versus Madrid, bukan Barca versus Madrid. Iya, Tapi gitu ya ditinggal itu Messi galau. Wah. Ya tinggal. memang ya kalau ini di luar topik ya, memang Barca itu ya eh, salah di manajemen juga sih. Udah kronis. Hmm, hmm, hmm. Berarti menuju mediocre ya. Kalau ya emang ini kayak di luar topik meskipun kita bahas itu, tapi eh, ini kan nanti bakal bisa kejadian juga ke Newcastle. Maksudnya pemilik itu nggak selamanya bakal di klub itu kan. Meskipun Iya, dia ngasih uang yang banyak, tapi kalau pengelolanya kurang bagus gitu. Sama seperti Barca ini saya dengar kan Koman itu dia nggak bisa dipecat karena manajemen Barca nggak mau bayar pesangon. Apa dia benar itu? cuman nggak mau dipecat. Iya sih, karena memang karena gini, biasanya pelatih kalau dipecat kan ada ininya kan, sebelum kontrak habis itu kan harus Iya, bayar. ya. Jadi mau nggak mau ya Barca mungkin di sisi lain lagi finansinya lagi buruk. Kalau memang mau cek ya, bahasanya itu mau ngeluarin, mau mecat ya mikir-mikir juga kayak gitu kan pesangonnya. Hmm, hmm, hmm. Meskipun ada berita-berita kabar burung kayak Klopp diincer lah, itu wis nggak Wah, masa? masuk akal. Iya, sampai ada yang berita yang paling lucu lagi itu pelatih Derby County itu kandidat kuat. Klub saya sendiri aja kayaknya dia kan sampai 2000, nggak mungkin. Habis itu Ya, pun cuti. biarkan fans Barca itu dia lagi meratapi menuju Ya ke saya mediocre. mungkin harap biar ya bisa bangkit lagi lah, biar bisa bersaing. Kalau ngelihat kayak gini, tapi lama sih. Jadi makanya itu Ya, tim itu sebenarnya harusnya itu selalu mempersiapkan untuk ke depan. Jadi nggak boleh melehal-leha. Kalau kita ngelihat kasus hmm. Barca ini kan ibarat, kalau di persaingan ini di luar konteks lagi ya. HP itu kan kayak Nokia bahasanya gitu ya. Ah, Kalau ibarat lah ini. ya, di puncaknya udah leha-leha, tapi habis itu banyak pesaingnya yang pasti Ya, dengan giat. Barca juga dan gitu. Klub-klub nggak yang mau. memang ya wes itu tadi, ya, orang-orang pentingnya keluar, wes susah, ini harus bentuk dari awal lagi, Hmm, nggak hmm, bisa hmm. cuma nambal doang itu sih. Oke, mungkin itu ya untuk perbincangan kita sedikit aja. Nanti bisa kita lanjut Ya karena karena ini ini kan juga. bentar lagi mulai ini kita Ya, dibahas eh champion juga, Liga Champions kan mulai. kalau Nah, Premier League Liverpool ketemu apa minggu ini? Minggu depan maksudnya misal. ketemu, wah ini saya agak ngeri juga karena ketemu Ranieri baru ngelatih langsung ketemu Liverpool. Nah, ini Ranieri loh ya, pelatih Watford. Watford ya? Watford. Oh iya 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 iya. Nah, pemain Brazil nggak bisa main. Ini biasanya penyakitnya kambuh Karantina. Iya iya iya. karena Lumayan juga. international break di karantina. Nah, Hmm, hmm. penyakitnya Liverpool kambuh biasanya itu bukan ketemu MU, tapi ketemu Watford kayak gini, Brentford. Kurang kurang fokus ya. Berarti ada big match gak minggu depan, Mister?
Nanti kita bahas lagi sih mungkin. Eh, belum saya lihat lagi ini jadwalnya transfer. Nggak tahu kalau Itali, kalau Inggris kayaknya nggak ada kayaknya. Italia juga apa ya? Milan ketemu Inter apa? Pak? Agak lupa juga sih. Apa Milan ketemu Roma ya? Kurang lupa juga. Belum belum cek ini. Update Soalnya lagi ya, iya, karena masih fokus ini juga ada international break ini, belum lihat. sama volley juga ya. Ya itulah. Jadi mungkin eh dari bincang-bincang malam ini ya tadi Newcastle bisa bersaing atau bisa melejit, cuman ya Nggak eh, instan. nggak instan lah ya, tetap butuh proses. Entah itu dalam tahun-tahun. Ya, tapi bisa siap-siap beli jersey Newcastle berarti ya ini untuk mendukung Newcastle. Iyalah Oke, nanti terima saya kasih. pakai sebagai ini gantinya kalau ditanyain orang Newcastle, tapi kalau pas Newcastle kalah saya bilang aja Persidafon. Nggak jelas. Oke, terima kasih banyak Mr. Chandra. Semoga ini Ya, ya. recordingnya lancar Terima kasih dan kembali. bisa diupload. Oke, kita ketemu lagi mungkin minggu depan dengan pembahasan. Balik lagi dengan klub-klub bola Ya dengan insya Allah tim-tim nanti. kesayangan. Oke, thank you. Oke.